Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast bersama saya Budi Daya Kurniawan. Kali ini saya kedatangan tamu. Biasa saya menyapa beliau Mang Juliade. Mang Juliade adalah Direktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Borneo Selatan di Banjarmasin. Siapa Mang Juliade? Berikut kita lihat cuplikannya. Hari ini kita akan berbicara masih dalam konteks kedayakan, karena peristiwa Kinipan saya kira masih terus berjalan dan ternyata prosesnya tetap tersangkut pada soal status hutan adat. Klaim tentang hutan adat ini selalu terjadi berkali-kali ketika konflik terjadi. Lalu kemudian otoritas negara biasanya menyebut hutan adat itu tidak ada. Lalu masyarakat adat pun dianggap tidak ada. Nah, hari ini kita akan berbicara soal itu karena Mang Jul saya kira bertahun-tahun mengurusi kawan-kawan masyarakat adat di Pegunungan Meratus. Kita akan berbincang tentang itu. Selamat datang Mang Juliade di Ini Budi Podcast. Selamat datang. Sehat-sehat terus Mang Jul. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya Mang Jul, Kinipan saya kira jadi persoalan yang menarik hari-hari ini. Kita belum tahu endingnya seperti apa. Pak Effendi Buhing memang ditangguhkan penahanannya, tapi statusnya tetap tersangka. Itu artinya ada sebuah persoalan baru di Kinipan, terutama berhubungan dengan Sep Kinipan. Ketika tokoh utama diamankan, tanda kutip, biasanya gerakan akan mengalami banyak hal, cobaan. Saya kira di beberapa tempat selalu terjadi begitu. Nah, ketika peristiwa Kinipan terjadi, lalu beberapa elit lokal menyatakan bahwa klaim tentang hutan adat di Kinipan itu tidak ada. Kira-kira Mang Jul melihatnya ini konteksnya apa? Saya kira karena di Kalsel pun pernah juga terjadi, misalnya mantan kepala dinas saya kira sekarang sudah tidak ada di Banjarmasin, jadi pejabat di Jakarta saya kira. Itu sama bicaranya. Hutan adat tidak ada, masyarakat adat di Meratus juga tidak ada. Padahal sering kita menyebut bahwa masyarakat adat itu ada dan produk adat pun ada. Kira-kira ini menunjukkan apa Mang Jul? Baik. Sebenarnya yang bekerja untuk masyarakat adat khususnya di Dayak Meratus itu banyak. Bukan cuma lembaga kami, lembaga pemberdayaan masyarakat adat Borneo Selatan, tapi banyak teman-teman para pihak yang lain yang lebih dulu dan senior juga. Nah, saya kemudian menyambung semangat perjuangan untuk pengakuan hutan adat wilayah kelola rakyat juga di Santero di Kalimantan Selatan lah khususnya. Nah, terkait dengan kasus pengakuan wilayah adat atau dalam peraturan yang diberikan itu hanya hutan adat, banyak proses birokrasi yang mesti dilewati oleh teman-teman di masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan tersebut. Bahwa hutan itu adalah hutan adat. Bahwa hutan itu adalah hutan adat sebenarnya. Ya. Bahkan kemudian yang kita agak lucu juga,
ada beberapa dari perwakilan eksekutif istilahnya pemerintah daerah atau dan pusat juga mengatakan bahwa hutan adat itu tidak ada. Atau masyarakat adat malahan tidak ada. Tapi sebenarnya kan mudah kita melihatnya ketika pemerintah menyelenggarakan karnaval, festival dan sebagainya, simbol-simbol adat, orang-orang adat dengan pakaian-pakaian adat dibawa, dijual kalau saya bilang. Itu dari mana? Itu kan tentu milik masyarakat adat yang masih menjaga keadatannya, peranata-peranata adatnya, bahwa kemudian ada sebagian orang sudah berpindah ke kota dengan kehidupan sosial yang berbeda, itu soal lain. Tapi kan masih banyak masyarakat adat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan. Yang menurut pemerintah ini hutan lindung, ini HPK, banyak status hutan yang dibuat oleh pemerintah. Masyarakat adat itu yang hidup di dalam kawasan hutan dan di pinggiran hutan itu bergantung dengan alam hutan itu sendiri. Oleh karena itu, seperti di Meratus, mereka menyebutkan hutan itu sebagai ibu. Ibu yang menyusui mereka untuk kebutuhan. Mereka mau daging, tinggal bagarit istilah orang Dayak Meratus. Berburu ke dalam hutan. Mereka mencari hasil hutan bukan kayu, ada madu, ada damar dan macam-macam macam-macam kebutuhan lain bisa dipenuhi oleh hutan. Dan mereka juga punya zonasi-zonasi untuk pemanfaatan hutan. Itu zonasinya secara tradisional atau? Secara tradisional. Nah, kemudian ada katuan, ada keramat, ada kabun. Katuan itu apa, Bang? Katuan yang bisa untuk berkebun dan sebagainya. Ada keramat yang memang dikeramatkan, tidak boleh masuk sama sekali. Ada pemukiman yang memang tempat tinggal mereka. Itu semua dalam wilayah adat. Nah, yang diakui oleh pemerintah ini kan hanya hutan adat. Hanya hutan adat. Sementara semua zonasi masyarakat adat itu terancam. Jadi kalau hutannya diakui, misalnya pemukiman tidak. Pemukiman berbahaya kan, di mana mereka tinggal kemudian. Mestinya kan satu paket. Kemudian pengakuan itu juga melewati jalan terjal. Karena khususnya di skema pengakuan hutan adat itu memerlukan perda. Perda pemerintah lokal. Perda dari pemerintah lokal untuk pengakuan masyarakat hukum adatnya dulu. Setelah itu baru diverifikasi hutan adat yang mau diajukan. Dan ini versi negara nih ya. Versi negara. Padahal kan masyarakat adatnya ada. Mereka hidup dari berdasarkan kaidah-kaidah kehidupan sosial yang dari leluhur mereka dulu. Bagaimana mereka memulai kegiatan memanfaatkan hutan dan lahan di alam yang selama ini mereka diami. Nah, tapi begitu negara hadir, lalu muncul istilah yang tadi Manjul bilang, ada hutan negara, ada hutan lindung. Dulu Tuhan bikin hutan aja. Lalu kemudian ada stigma masyarakat adat sebagai perambah hutan. Dia Orde Baru punya kementerian tuh, Bang. Transmigrasi dan perambah hutan. Nama stigma negatif. Padahal yang merambah itu kan jelas KPH. Kalau masyarakat adat kan sekedar kebutuhan perumahan. Kalaupun menjual juga jelas lah siapa yang membeli kalau ada yang menjual. Tapi itu kan tidak dalam jumlah yang besar. Masif gitu tidak yang dalam masif karena peralatan yang digunakan juga tidak begitu. Nah, perubahan fungsi hutan juga yang banyak itu kan untuk kebutuhan-kebutuhan korporasi ekstraktif. Merubah fungsi hutan dari hutan primer segala macam yang lebat menjadi hutan sawit, menjadi pertambangan. Nah, ini yang kemudian menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat adat. Kemana mereka lagi pindah? Contoh masyarakat adat Dayak Meratus. Tidak mungkin masyarakat adat Dayak Meratus pindah ke Banjarmasin. Karena apa? Tradisi mereka untuk berladang, mereka memerlukan ladang karena dengan mengelola lahan itu sekaligus mereka menjalankan agama Balian, agama Kaharingan yang mereka yakini. Oleh karena itu memang mereka berdiam di sana sesuai dengan adat agama yang mereka anut. Nah, ini yang kemudian harusnya menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan akses melalui pengakuan. Pemerintah hari ini tidak cuma eksekutif, mestinya legislatif juga lebih proaktif karena dia notabene sebagai perwakilan rakyat. Mungkin Manjul
bisa jelaskan lu bagaimana proses, kita bicara dalam perspektif negara lah ya. Kalau perspektif yang lain kan sebenarnya mudah dipahami. Masalah adat sudah ada sejak lama, negara belum ada, mereka sudah ada. Narasi kan begitu, mereka bisa tinggal dimanapun, lalu negara ada, hadir, lalu kebijakan-kebijakan muncul. Nah, hari-hari ini, ketika tadi konteksnya tidak ada hutan adat, masalah adat juga tidak ada, itu dasar pertimbangannya hukumnya seperti apa yang harus kemudian dipenuhi oleh kawan-kawan masyarakat adat? Pertama sebenarnya pengakuan dari pemerintah sudah ada pasca keluarnya MK 35. Oke, judicial review judicial review itu bahwa pengakuan itu hutan adat bukan lagi hutan negara. Nah, itu kemudian memberikan kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti. Nah, kemudian di tiap daerah itu harus membentuk tim untuk memverifikasi keberadaan masyarakat adat yang ada di daerahnya. Nah, tentu ini harus ada perda, peraturan daerah pengakuan akan masyarakat hukum adat itu sendiri. Nah, kemudian kan wilayah adat itu hutan adat itu harus dipetakan. Nah, ini kemudian diverifikasi apakah masyarakat adatnya masih hidup memakai peranata adat mereka atau tidak. Wilayah adatnya betulkah masuk wilayah adat mereka atau masuk wilayah adat orang lain. Nah, ini kemudian verifikasi itu dilakukan oleh para pihak, baik itu pemerintah daerah, dinas-dinas, SKPD, dan juga LSM dan akademisi. Itu nyata dan real dan terlihat lah istilahnya. Berarti rumit sekali, Mang, untuk memenuhi persyaratan itu. Tidak rumit sebenarnya. Yang rumit itu salah satu persyaratannya produk politik yaitu perda. Perda kemudian perda kan dibikin oleh pemerintah dan DPR. Ya kalau DPR-nya pro masyarakat itu adat dia. mudah. Harusnya dia pro masyarakat karena dia perwakilan masyarakat termasuk juga masyarakat adat itu. Tapi kalau DPRD-nya tidak pro masyarakat adat ya selesai lah ya sudah. Selesai. Karena kepentingan politik berbeda-beda di situ. Ditentukan juga oleh konfigurasi. Belum lagi kalau wilayah adat kemudian